Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelia Bahar dengan NIM 4211421034 ingin mempresentasikan mengenai inovasi alat pendeteksi gempa bumi untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Gempa bumi adalah getaran yang bersumber dari dalam bumi, yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Pergerakan tersebut dapat terjadi karena batuan menerima dan menyimpan tekanan tektonis yang berasal dari interaksi lempeng-lempeng litosfer, yang kemudian sedikit demi sedikit terakumulasi, hingga gaya tekanan tersebut menjadi besar dan mampu menggeser batuan di sepanjang bidang patahan. Pergeseran tersebut terjadi secara mendadak, menghantarkan gelombang kejutnya ke segala arah yang kemudian dikenal sebagai gempa bumi. Penyebab gempa bumi juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti aktivitas gunung api, akibat meteor jatuh, longsoran, ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Berdasarkan kekuatannya atau magnitude, gempa bumi mulai dikategorikan dapat merusak apabila magnitude-nya berada pada 5-6 skala Richter. Dikategorikan gempa bumi besar pada magnitude 7-8 skala Richter, dan gempa bumi sangat besar dengan magnitude lebih dari 8 skala Richter. Menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono menyatakan bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2021 saja, di Indonesia sudah terjadi peristiwa gempa merusak sebanyak 14 kali, di mana gempa merusak di Indonesia rata-rata hanya terjadi 10 kali setiap tahunnya. Gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dicegah, terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan serta tidak dapat diperkirakan serta secara akurat lokasi pusatnya, waktu terjadinya, dan kekuatannya secara tepat dan akurat. Meskipun begitu, berkat majunya teknologi, mulai banyak inovasi atau penemuan baru untuk memprediksi gempa. Seperti yang pertama, ada inovasi alat pendeteksi gempa menggunakan akselerometer berbasis Arduino. Tujuan dibuatnya alat ini diharapkan dapat mengantisipasi atau menekan jatuhnya korban jiwa akibat gempa bumi. Cara kerja alat ini yaitu setelah proses inisialisasi, Arduino akan menjalankan aplikasi program deteksi gempa bumi. Program deteksi gempa bumi dimulai dengan pembacaan data akselerometer secara terus-menerus. Data percepatan pada masing-masing sumbu dikirim ke PC untuk diproses oleh software interface melalui jalur UART. Apabila pada salah satu sumbu terjadi perubahan nilai percepatan melebihi dari nilai set point, maka buzzer pada alat deteksi gempa akan berbunyi. Yang kedua, ada inovasi alat pendeteksi gempa di dalam rumah menggunakan microcontroller AT89S51. Memanfaatkan microcontroller untuk mengatur serta mengontrol sistem peringatan dini berupa alarm. Cara kerja dari inovasi ini yaitu sensor gempa diletakkan di bawah bandul besi yang digantung dengan besi spiral lunak. Jika ada goncangan, maka ujung besi akan bergoyang. Hal ini akan membuat transistor pada sensor gempa ini mengirimkan 1 bit data ke sistem pendeteksi banjir dan gempa di dalam rumah. Sensor proximity digunakan untuk pendeteksi goncangan gempa dibuat menggunakan pasangan LED infrared dan fotodioda. Pasangan LED infrared dan fotodioda diatur dengan posisi sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan pendeteksi goncangan dengan menggunakan kawat per spiral lunak, bandul besi, dan pipa. Pendeteksi goncangan gempa tidak bekerja berdasarkan skala Richter karena alat ini tidak dikalibrasikan dengan seismograf, sehingga alarm berbunyi jika fotodioda terhalangi oleh bandul terhadap infrared. Yang ketiga, ada inovasi alat pendeteksi gempa sederhana dengan komponen elektronika dasar. Dengan adanya potensi yang cukup besar bagi Indonesia akan terjadinya gempa bumi, maka dibuat sebuah alat earthquake detector atau pendeteksi gempa sederhana menggunakan beberapa komponen elektronika dasar seperti piezoelectric dan ICC-55. Pada dasarnya, prinsip kerja dari alat pendeteksi getaran ini adalah merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Piezoelectric adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik. ICC-55 pada alat ini berfungsi sebagai timer untuk mengatur berapa lama waktu yang kita inginkan untuk mengaktifkan buzzer. Berdasarkan hasil uji fungsi, LED dan buzzer akan aktif selama kurang lebih 10-11 detik secara bersamaan.
ketika switch di-on, dan akan aktif secara bersamaan selama kurang lebih 10-11 detik ketika getaran terdeteksi. Yang keempat, ada inovasi alat pendeteksi dini dengan metode FM. Tujuan merancang alat prediksi gempa dengan metode frekuensi modulasi atau FM berbasis personal komputer yaitu dikarenakan metode FM sangat mungkin diimplementasikan karena teknologinya murah dan masih belum banyak penduduk di daerah pedesaan, sehingga pengukuran metode FM dapat maksimal. Sistem kerja alatnya yaitu ketika penerima FM menerima sinyal FM tanpa modulasi, kuat lemahnya carrier dan noise FM berdasarkan pemantulan lapisan ionosfer di udara, kedua sinyal diubah ke digital oleh rangkaian antarmuka agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Komputer akan menyimpan data atau carrier dan noise FM secara real time. Kemudian berdasarkan data komputer akan menampilkan grafik dan dapat dicetak. Dengan terrealisasinya alat ini akan menambah peralatan pendeteksi gempa yang ada sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memprediksi terjadinya gempa. Dan yang terakhir ada inovasi sistem monitoring getaran gempa menggunakan sensor modul SW420. Dikarenakan seismograf memiliki kelemahan yaitu jika getarannya terlalu kuat, seismograf tidak mampu membuat catatan, dikarenakan alat pencatat bisa mengalami kerusakan. Pada proyek sistem pemantauan gempa bumi yang berbasis sensor modul SW420, ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengukuran data, serta memberikan suatu sistem deteksi getaran gempa yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan modul LoRa GPS HAT SW420, sensor hasil pengujian dari alat yang dikirimkan kepada receiver berupa data koordinat GPS berupa latitude, longitude, dan altitude, dan data sensor berupa dari getaran. Cara kerja sistem ini yaitu sensor pendeteksi getaran yang terintegrasi dengan perangkat Arduino dan LoRa menjadi satu media transmitter, kemudian media transmitter akan diletakkan di titik-titik tertentu dan akan mendeteksi suatu terjadinya gempa beserta lokasinya. Kemudian modul LoRa mengirimkan data informasi melalui sinyal radio dan akan diterima oleh LoRa receiver, dan data yang diterima akan dikirimkan ke BMKG setempat. Sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.